Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu semuanya, kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Mugi-mugi seluruh nikmat saged kita ginakaken kagem beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu saya ingatkan bahwa nikmat ini adalah titipan dari Allah. Yang namanya titipan pasti akan dimintai pertanggungjawaban di sisinya kelak. Setiap nikmat sekecil apapun itu pasti akan dimintai tentang untuk apa kita gunakan. Umur kita terutama akan ditanyakan, atas umur yang kuberikan kepada engkau, kau gunakan untuk apa? Ini pertanyaan yang besar dan jawabannya besar pula, yaitu sepanjang kita hidup, ketika mulai terhitung balik, maka kita sudah menulis kitab kita masing-masing. Apakah kitab kita termasuk tulisan yang baik atau yang buruk bergantung kepada apa yang kita buat hari ini. Kita mengoreksi diri kita setiap lewat waktu demi waktu. 1 jam terakhir kita ngapain, 1 hari terakhir kita ngapain, seminggu terakhir kita ngapain. Itulah yang sudah tertulis dalam kitab kita masing-masing. Dan pada saatnya nanti kita akan terima kitab tersebut dan kita akan baca masing-masing. Maka kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan kita diberikan hidayatul taufik, hidayah dalam bentuk izin dari Allah agar setiap ilmu menjadi amal soleh, sehingga tulisan dalam kitab itu tulisan yang baik-baik saja. Sebagaimana doa Nabi Muhammad SAW, wal hayata ziyadatan li fi kulli khair. Jikalau saya diberi umur, tambahan umur, maka bermohon kepada Allah agar hanya tambahan kebaikan saja. Sungguh merugi orang yang diberi tambahan umur kemudian tidak bertambah amal solehnya. Duduk di majelis adalah diantara satu yang tidak terlaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu orang yang berilmu, orang yang mempelajari ilmu dan zikrullah. Nah, kita hari ini, pagi ini sedang mengundang rahmat Allah dengan duduk seperti ini. Bukan persoalan paham dan tidak paham, tapi duduknya sendiri sudah menjadi keberkahan insya Allah. Dan itu yang kita cari setiap waktu insya Allah. Yang berikutnya, salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kita sungguh berharap termasuk orang-orang yang dimudahkan oleh Allah untuk mempelajari risalahnya. Kemudian kita diberi kesempatan untuk hidup di atas risalahnya, sehingga nanti ketika kita dipanggil oleh Allah dalam kondisi di atas risalah Nabi Muhammad SAW, dan kita dipantaskan oleh Allah untuk masuk surganya insya Allah. Bapak Ibu semuanya sehat insya Allah. Anak-anak sehat, anak-anak sehat ya, sehat ya. Insya Allah ya. Mudah-mudahan betul-betul kesehatan bisa kita manfaatkan sebaik mungkin. Baik, Bapak Ibu semuanya, sebagaimana biasa, mulai tahun 1446 Hijriah ini saya selalu mengingatkan di setiap kali pertemuan untuk mengingatkan kecerdasan kita, yaitu dengan satu hadis dari Muhammad SAW ketika Rasul ditanya, ayil mu'minina aqyas ya Rasulullah, siapa yang cerdas ya Rasulullah? Maka kemudian Rasulullah menjawab apa? Dia yang paling banyak mengingat kematian, wa ahsanuhum lima ba'dahu, dan yang paling baik, agak bingung ya Pak. Dan yang paling baik untuk persiapan setelah kematiannya. Jadi Bapak Ibu semuanya, kita duduk di sini dalam rangka itu, insya Allah menggapai kemuliaan untuk kehidupan dunia dan akhirat. Maka di awal pertemuan ini, saya ingatkan untuk selalu mengingat-ingat ayat-ayat terkait dengan ayat-ayat kematian. Ini efektif sekali untuk membuat kita punya rasa takut. Ingat orang selevel Umar bin Khattab saja itu masuk Islam gara-gara rasa takut. Rasa takut dari mana? Ketika dia baca surat apa? Toha ma anzalna alaikal qur'ana litasqa, dan seterusnya. Toha, tidaklah aku menurunkan Al-Quran untuk menyulitkan kalian. Justru Al-Quran datang untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang takut. Langsung lemes tuh yang namanya orang yang katanya preman banget tuh.
Gara-gara apa? Demikian Allah menurunkan hidayah lewat hal-hal seperti ini. Rasa takut itu akan menimbulkan hal yang positif, yaitu dengan rasa takut, yang dengan rasa takut itu kita segera beribadah, dan rasa takut itu membuat kita terjauhkan dari maksiat. Masya Allah, selevel Umar bin Khattab 26 tahun waktu itu, masih muda loh, saja sudah sampai pada level seperti itu. Dan akhirnya dia digelari Al-Faruq karena dengan masuknya dia lewat doa Nabi Muhammad SAW, akhirnya Islam menjadi lebih tegak karena tidak sembunyi-sembunyi lagi. Masya Allah. Maka sekali lagi ingat-ingat, seluruh ayat-ayat terkait dengan kematian itu sangat efektif untuk mengingatkan kita sendiri. Makanya membaca-baca seperti itu menjadi penting. Apa yang sudah disebut diantaranya adalah Quran surah Al-Imran 185, bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang hidup pasti akan merasakan kematian. Kemudian Allah justru akan menyempurnakan balasan atas upaya kita di dunia nanti setelah kematian. Jadi bagi orang mukmin itu kematian itu pintu untuk menuju terpenuhinya seluruh balasan. Makanya bagi seorang muslim, di dunia itu bukan untuk tempat leha-leha. Memang kita bukan istirahatnya di sini. Kapan kita istirahat? Imam Ahmad rahimahullah ta'ala menyebutkan ketika nanti kaki kita menapak di sorga, itulah istirahat kita. Sepanjang di kehidupan dunia kita ingat-ingat kalimat ketika kita masuk sorga dikatakan oleh malaikat, salamun alaikum bima sabartum. Selamat atas kalian karena kalian dulu sabar di dunia. Sabarnya orang miskin, ya tentu saja namanya orang miskin bersabar dengan keadaannya. Sabarnya orang kaya tidak membelanjakan hartanya di tempat yang keliru. Begitu banyak orang butuh, begitu banyak orang yang membutuhkan di sekitar kita. Pastikan titipan harta betul-betul efektif menjadi kendaraan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai justru dengan nikmat Allah kita terjerembab, karena di akhir ayat dikatakan apa? 185, wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Sesungguhnya setiap nikmat yang kita terima di dunia ini berpotensi menjerumuskan kita, subhanallah. Kesehatan kita selalu sehat kadang-kadang membuat kita sing aneh-aneh. Demikian juga kekayaan yang berlebihan membuat kita kadang-kadang membelanjakan di tempat yang nggak pas. Ada ibu-ibu belanja tas 500 juta, kebayang nggak sih? 500 juta belanja tas, iya nopo nih Mas Sofi. Apa ya terus iso mabur? Kan boten. Nah, makanya katakan salamun alaikum bima sabartum. Selamat atas kalian karena kalian dulu sabar di dunia. Maka sekali lagi teruslah membangun ingatan untuk kematian agar kita selalu menjadi orang yang cerdas. Karena demikian definisi cerdas menurut Nabi Muhammad SAW. Kemudian pagi ini saya sampaikan satu hadis yang menjadi motivasi insya Allah terkait dengan menyambut kematian, yaitu hadis Arba'in nomor 38. Di masjid sebelumnya juga saya sampaikan ini karena apa? Ini penting. Rasulullah menyebutkan tentang firman Allah SWT dalam hadis qudsi. Ingat nih Bapak Ibu, kalau bicara hadis Arba'in itu kita harus tahu semuanya. Muslim sampai nggak tahu hadis Arba'in itu kebangatan. Yang 42 itu. Nomor 30 dikatakan, 38 dikatakan, man adali waliyan faqad adantu biharbih. Barang siapa yang menyakiti waliku, maka aku umumkan perang dengan yang bersangkutan, subhanallah. Jadi kalau orang udah dekat sama Allah itu sesungguhnya kalau punya musuh gak usah repot. Sing turun tangan Gusti Allah langsung. Orang Jawa Timur mengatakan dekengannya pusat. Dekengannya pusat. Ini hadisnya lagi. Man adali waliyan faqad adantuhu biharbih. Barang siapa yang menyakiti waliku, kata Allah, maka aku umumkan perang buat dia. Contoh hadis lain yang semisal, man sholat subha fahuwa fi dimatillah. Barang siapa yang sholat subuh, dalam riwayat lain dikatakan man sholat subha fi jama'atin. Jadi ada dua riwayatnya. Satunya riwayatnya sholat subuh walaupun sendirian, yang kedua sholat subuh berjamaah. Maka fi dimatillah, maka dia di dalam jaminan Allah. Makanya sering saya katakan untuk jagani anak kita yang zaman sekarang tuh susahnya pol-polan di luar, pastikan dia sholat subuh benar. Apalagi mau bepergian jauh. Amar semalam ke Kulon Progo, pulang temen ada orang tabrakan, hancur kepalanya, subhanallah. Saya katakan, Amar, itu bisa terjadi sama kamu, untung kamu tadi sholat subuh. Karena siapapun yang sholat subuh dapat jaminan Allah sampai seharian itu.
Bahkan di hadisnya katakan, barang siapa yang berani-berani menyakiti orang yang sholat subuh, akan aku telungkupkan wajahnya, kata Allah. Subhanallah. Saking mulianya orang yang menegakkan perintah-perintah Allah, Masya Allah. Makanya sesungguhnya kita itu di posisi yang Masya Allah. Kalau kita mau betul belajar, kita bisa sangat efektif di dalam kehidupan kita, insya Allah. Siapa walinya Allah? Quran surah Yunus, ayat ke 62, 63, 64. Coba adik-adik ada yang mau bacain nggak? Quran surah Yunus ayat ke 62, 63. Siapa yang mau baca? Mas Samil. Ayo baca. Gede-gede. Kata Allah, ala inna awliya Allah. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu la khaufun alaihim walahum yahsanun. Mereka tidak takut nanti di yaumil akhir, maksudnya karena sudah dapat jaminan surga. Walahum yahsanun, dan mereka enggak bersedih hati di kehidupan dunia. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, kalau jenengan terkategorikan walinya Allah, itu jenengan gak akan diberi sedih. Masya Allah. Kadang-kadang kita hidup itu bersedih karena banyak hal. Ketahuilah, orang-orang yang menjadi walinya Allah itu orang yang dekat dengan Allah, maksudnya adalah orang yang gak akan bersedih hati. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, masih di ayat yang sama. Adalah orang-orang yang beriman wa kanu yattaqun, dan dia senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimatnya jelas nih. Namanya orang senantiasa bertakwa, itu dia selalu dalam posisi yang normal, enak gitu. Wayai adan, dipanggil adan, oh dia datang. Sering saya katakan, nanti kita lanjutkan dengan bahasan tentang sholat ya. Bahwa orang-orang yang menjadi wali-walinya Allah itu sampai mungkin ditanya di zaman sekarang, "Kok sholat oke mento, duhur kok nganti oke mau tak delok-delok ya?" Iya, datang tahiyatul masjid, kemudian sholat qobliyah duhur 4 rakaat, sholat duhurnya 4 rakaat, ba'diyah duhurnya 4 rakaat, habis itu sholat tobat 16 rakaat. 16 rakaat tuh sholat siangnya tok segitu itu. Belum sholat duhanya 8 rakaat, belum tadi sholat suruhnya 2 rakaat, nanti sebelum asar 4 rakaat. Bayangin. Kata Rasulullah, man, barang siapa hafadhu, menjaga arba'a qabla duhur wa arba'a ba'daha, barang siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat setelah duhur, haramallahu alaihi nar, haram bagi dia neraka. Coba Bapak Ibu, kita perhatikan kalimat haram bagi dia neraka. Artinya apa? Enggak mungkin orang yang jaga beginian kemudian maksiat, enggak mungkin. Akan dijaga oleh Allah. Arab maksiat dilalui ora situ. Udah niat maksiat. Menuju tempatnya bane jetor mbok menawa itu. Karena Pak dijaga itu oleh Allah. Bayangkan, harusnya begini, wa kanu yattaqun. Inilah orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat berikutnya diberikan jaminan oleh Allah, lahumul busra fil hayati dunya wa fil akhirah. Diberikan kabar gembira kepada mereka tentang kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Jadi ibu-ibu semuanya, kalau jenengan merasa agak gagal, udah meningkatkan ketakwaan saja. Maka jenengan akan diberi jaminan tentang kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Kemudian dikatakan apa di ayat yang sama masih, la tabdila li kalimatillah, tidak akan berubah tuh janji Allah itu. Sekali diberikan kabar gembira kepada panjenengan tentang kehidupan yang bahagia di dunia dan akhirat, maka itu yang akan dapat. Dzalika huwal fawzul adzim. Itu loh yang namanya kemenangan yang agung, yang besar. Bapak Ibu semuanya, maka kita duduk seperti ini ya. Kalau indikator ketakwaan kita sebelum berangkat tadi 6, harusnya nanti pulang itu meningkat jadi 7. Seandainya takwa bisa diukur dengan angka-angka. Sebenarnya bisa dirasakan Bapak Ibu semuanya. Kalau jenengan setelah ngaji kok pengen sholat sunnah lebih banyak, ya itu meningkat jelas. Nih, dikatakan masih di hadis yang sama tadi, nih, bahwa man adali waliyan faqad adantuhu biharbi, maka dikatakan wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabu ilayya mimma aftaratu alaih. Tidaklah aku mencintai seorang hamba yang berusaha mendekat kepadaku, yaitu dengan apa? Dibandingkan dengan dia mendekat kepadaku dengan yang wajib-wajib. Di Bapak Ibu semuanya,
bicara tentang dekatnya kita dengan Allah, itu bicara tentang apa-apa yang faridoh terlaksana semua. Jadi kalau ada laki-laki dipanggil adzan nggak berangkat itu sudah jangan-jangan jadi wali syaitan itu. Alhamdulillah. Karena pilihannya dua, wali-walinya Allah atau wali-walinya syaitan. Jangan perlu tahu ibu semuanya. Kemudian ini hadir juga jamaah dari masjid lain kan. Dari masjidnya Pak Tovan itu, ibu-ibunya udah sering WA saya. Khususnya ibu-ibu, bapak-bapak ada yang WA saya juga. Ustadz, alhamdulillah hari ini saya sholatnya plus sholat sunnah sudah 80 rakaat, sudah 70 rakaat, hampir tiap hari itu. Ustadz, saya ngomong seperti ini bukan pamer Ustadz, supaya Ustadz senang bahwa ilmunya dipakai. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Jadi dulu kita melihat wali-walinya itu kayak di awang-awang, sampai kegiatan, mohon maaf, kegiatan yang dikatakan dilakukan oleh walinya itu ramenya pol. Meskipun kadang-kadang agak kelewatan gitu, mulai jam 10, sholawatan sampai jam 1 kan kadang-kadang ya kebablasan, subuh gitu kan. Tapi karena kita melihat pelakunya katanya walinya Allah, maka kemudian beramai-ramai ke sana. Subhanallah. Saya tidak menyalahkan satu dan lain hal, tapi kalau menjadikan jadi sholat subuhnya bermasalah, itu masalah pasti. Itu pasti masalah. Makanya sering saya sarankan ke ibu-ibu, jaga waktu kan. Beberapa tempat Pak Sumarti itu habis ngaji dengan saya pada Isa Pak Sumarti, kok jenengan terus cekat-cekat belum, ayo harap melu neng kono acara nih jam berapa, jam 10 baru mulai, kok dulu jam itu nunggu parkir wes memen Pak 1 jam lebih. Jika parkirnya balik kan jam setengah loro, apa yang terjadi ora subuh. Yo. Kayak gitu walinya Allah enggak, jauh nih, karena walinya Allah adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun, surah Yunus ayat ke 62, 63, 64. Jadi nanti cek. Yang saya katakan itu zaman sekarang bisa dicek. Zaman sekarang itu bisa dicek dengan jelas dengan gitu. Kemudian bagaimana mencapai itu? Maka Bapak Ibu semuanya, setelah yang wajib-wajib dikatakan wa may yazallu abdi yataqarrabu balik-balik ini illa ya binawafil hatta ahabbahu. Kemudian orang ini mendawamkan senantiasa dengan yang sunnah-sunnah sampai aku mencintainya. Ibu semuanya, kata-kata ketika aku mencintainya inilah dengan dikatakan sebagai wali-walinya Allah, yaitu orang-orang yang dekat dengan Allah. Maka dikatakan faida ahbabtuhu, dan ketika saya sudah mencintainya, maka apa yang dia lihat, apa yang aku ingin lihat, apa yang dia dengar, apa yang ingin aku dengar. Ini dia hadis arba'in Bapak Ibu. Hadis yang sebenarnya setiap muslim harusnya paham banget ya. Kadang-kadang kita rasa-rasanya baru dengar gitu. Karena nomor 38, kadang-kadang orang belajar Pak Sumarti, hadis arba'in 1, 2, 3, 10 wis bubar. Orang tahu tekan rampung. Masya Allah, padahal ini hadis yang penting banget. Nah, kemudian faida ahbabtuhu, ketika saya sudah mencintainya, maka tidaklah tangan menggenggam sesuatu kecuali apa yang atau izin. Ini namanya pertolongan Allah di dalam pendengaran, penglihatan, jalannya kaki, tangan, semuanya dipandu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Melaksanakan yang wajib, menghidupkan yang sunnah. Jadi jangan heran Bapak Ibu semuanya kalau jamaah aktif di kajian saya rata-rata di atas 50 sholatnya. Sekarang kita hitung-hitung. Sholat wajib berapa? 17. Sholat rawatib, sholat yang mengiringi sholat fardu, ada berapa? Totalnya ada 22. 10 yang mu'akadah, 12 yang ghairu mu'akadah. Itu sudah berapa itu? 22 tambah 17, 39. Ini kalau orang mengatakan wali-walinya Allah nggak bakal ketinggalan yang itu, nggak bakal. Malu. Makanya syariat qobliyah ba'diyah itu ada syariat kodoknya. Bayangin. Sholat rawatib itu Bapak Ibu ada syariat kodok. Artinya kalau jenengan karena sebuah keadaan datang ke sebuah masjid, kemudian sudah ditegakkan iqomah, jenengan ras sempat sholat qobliyah tuhur 4 rakaat, nanti dilakukan setelah tuhur boleh. Bayangin,
Saking kesempatan buat kita untuk menegakkan sunnah, bahkan Nabi Muhammad SAW suatu ketika habis sholat zuhur kedatangan tamu penting, utusan kerajaan. Maka sampailah waktu asar tiba, Rasulullah belum sholat ba'da duhur. Apa yang dilakukan? Rasulullah SAW melaksanakan ba'da duhur di ba'da asar. Jadi jangan tahu, asalnya ba'da asar itu haram untuk sholat mutlak. Ini apa? Dua waktu yang haram, ba'da asar sampai maghrib, ba'da subuh sampai syuruk. Tetapi karena ada sebab ketinggalan ba'da duhur, Rasulullah melaksanakan seba'da asar. Penting banget, bukan berarti? Pentingnya luar biasa. Dikatakan, barang siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum asar, maka rahmat Allah turun kepadanya. Bayangin. Seorang bertanya, ya Rasulullah, adakah sholat sebelum maghrib? Rasulullah menjawab, Pak, sholat qoblal maghrib, sholat qoblal maghrib, sholat qoblal maghrib, liman sya'a, kata Rasulullah. Jadi qobliyah maghrib ini enten, Ibu. Ada juga dari lain, baina adana ini sholat, di antara 2 adan itu ada sholat selalu. Makanya kalau ditanya, adakah sholat sebelum maghrib? Ada. 2 dalil setidaknya hadir. Yang pertama yang sholat qoblal maghrib, sholat qoblal maghrib 3 kali Rasulullah menyebutkan, liman sya'a bagi yang mau. Kemudian baina adana ini sholat, di antara 2 adan pasti ada sholat. Demikian juga sholat isya. Para sahabat itu sampai rebutan menemukan sutroh, jadi berlari ila sawari, berlari ke tiang-tiang. Sampai kalau ada orang datang ke masjid, iki rampung tuh sholat isya, iki rampung tuh iki. Saking banyaknya orang sedang berdiri sholat masing-masing, dikira ba'da isya. Berarti apa? Sholat qobliyah isya juga ditegakkan. Apalagi sholat qobliyah subuh, Masya Allah, lebih baik dari dunia dan wa ma fiha, dan apa-apa yang ada di dalamnya. Maka Bapak Ibu semuanya, kita belajar kebetulan sebulan sekali, nggak mungkin detail sekali. Makanya saya lompat-lompat seperti ini, harapannya dengan terpicu untuk belajar lebih dalam, belajar lebih dalam. Ya, kita tahu kalau yang serius belajar itu seminggu berapa kali, Pak? Banyak sekali. Tapi ini harapnya saya memicu. Makanya saya menggebu-gebu kalau di sini. Karena Pak, biar semangat. Biar semangat. Jadi itu ya Bapak Ibu semuanya. Jadi nanti cek sendiri hadis Arba'in nomor 38. Keterangannya pasti melibatkan Quran surah Yunus 62, 63, 64. Dan itu adalah kabar gembira buat kita. Dan bagi yang sudah melakukan, pasti testimoninya sama. Betul Ustadz, saya dikasih tentrem, dikasih bahagia dalam semua keadaan. Masya Allah. Ada orang pusing banget dengan masalah ini, itu, ini usaha nggak jalan, macam-macam. Ketahuilah, alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busra fil hayati dunya wa fil akhirah. Dia pasti dijamin akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. La tabdila li kalimatillah, gak akan berubah janji Allah itu. Mudah-mudahan seluruh yang hadir semuanya mendapatkan taufik dari Allah, sehingga setiap ilmu yang didapat betul-betul terimplementasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bayangin Bapak Ibu, orang selevel Umar bin Khattab saja yang katanya preman, hanya membaca sebagian ayat Al-Quran sudah langsung lemes takut, kemudian dia masuk Islam. Jadi secara logika kita ini nggak sepreman Umar bin Khattab. Insya Allah kalau dengan rapih sunnahnya, itu pasti akan dilembutkan hatinya. Jadi yang namanya belajar seperti ini dikatakan dapat barokahnya ketika ilmunya langsung terimplementasikan. Jangan bareng ngasih tadi pengen sholat sunnah banyak, Masya Allah. Ono masalah deg-degan sithik, ambil air wudhu, sholatmu mutlak. Punya anak jauh, rasanya kok gak tentrem, aduh anakku dek ngopo, ambil air wudhu, sholat. Berapa jumlahnya? Jadi banyak banget seharian. Maka dikatakan Imam Ahmad itu kalau sakit berapa rakaat? Masih ingat? 100 rakaat kalau lagi sakit. Nek sehat 300. Awake dhewe nek sehat piro? Mari bertanya kepada masing-masing, dijawab masing-masing. Ibu-ibu, bapak-bapak, kita nyekrol TikTok bisa itu. Sak menit berapa itu? Nyekrol IG
nyekrol. Kapan kita berinteraksi dengan Allah? Salat itu yunaji rabbahu, berbisik-bisik dengan Rabb kita. Maka mudah-mudahan setiap yang hadir hari ini dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan kewalian gitu. Jadi jangan aneh ini kata-kata wali gitu. Bukan satu hal yang disakralkan. Saya berharap dengan seperti ini dengan tidak mudah terjebak kepada ibadah-ibadah yang mohon maaf kurang jelas tuntunannya. Berdalil dengan wali, mimpi wali dan sebagainya. Ketahuilah jenengan semua itu bisa jadi wali-walinya Allah. Dalilnya jelas ya. Nanti dengan rujuk sendiri, baca tafsir Ibnu Katsir, baca tafsir As-Sa'di, tafsir Kemenang, tafsir jalan lain, lengkap sekarang di internet sudah ada. Tinggal baca, terjemahnya sudah ada, nggak usah bahasa Arab, nggak usah bingung jenengan. Coba bayangin, kurang apa sekarang Allah bukakan seluruh pintu ilmu. Sayangnya kita lebih memilih bocor status WA, orang rampung-rampung. Nah itu, jadi terkait dengan hadis arba'in nomor 3. Kemudian yang berikutnya, saya mengingatkan terkait dengan hidup kita, bahwa orang menyikapi kematian itu ada 3 nih, masih ingat nggak? Yang satu, yang sibuk. Yang kedua, yang tobat. Yang ketiga, yang arif. Saya ambil dari kitab Tamasya ke Negeri Akhirat. Jadi saya cuplikan dari kitab Tamasya ke Negeri Akhirat. Kitabnya tebal, saya ambilkan cuplikan-cuplikannya di salah satu masjid, membahas khusus itu. Nanti malam saya bahas tentang itu. Yang sibuk dengan dunia, yang masuk Ali Imran 185 di bagian akhir ayat. Wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Yaitu orang-orang yang dia itu sedikit banget mengingat kematian. Kenapa? Ngapain mengingat kematian? Takut dia. Tidaklah orang takut mengingat kematian kecuali dia pasti orang yang menjadi pelaku dosa. Makanya sebagian imam mengatakan, kalau jenengan melakukan sebuah kegiatan yang kegiatan itu membuat jenengan jadi takut mengingat kematian, pasti itu isem, pasti itu dosa. Gini bang, orang zina, orang tahu kan kalau zina itu masalah kan, iya kan? Maka orang berzina, nggak mungkin orang zina pengen segera mati, nggak mungkin, wedi pasti. Gini bang, jangan bisa lihat di dalam surah Al-Baqarah ini. Qul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nasi fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Ini orang-orang Yahudi. Dikatakan mereka nggak bakal mau mati. Kenapa? Karena tahu resiko yang timbul setelah kematian. Makanya kebanyakan orang-orang yang sibuk dengan dunianya pasti sedikit sekali mengingat kematian. Karena takut. Nek isoki ojo mati. Nek isoki hidup selama-lamanya. Oh, jangan lanjutkan ayatnya tadi tuh terus, itu mengingat mereka ingin hidup 1000 tahun lagi. Padahal Rasulullah menyebut apa? Dalam Quran surah Ali Imran dikatakan tentang Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'un. Katakan jika mereka mengklaim bahwa mereka yang dicintai oleh Allah, ikuti saya. Ikuti saya, maka akan dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah akan cinta kepadanya. Yang kedua, orang terakhir dengan kematian adalah orang yang tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang tobat ini, Bapak Ibu semuanya, kayak kita semua kayaknya, insya Allah yang sudah ngaji. Yaitu orang yang memiliki sifat, dia nggak begitu senang melihat kematian, tapi bukan karena membenci kematian. Ini karena rumongso bekali rum cukup. Kata sini buat tanya dengan gimana ibu-ibu? Ibu-ibu ditanya saya, ibu-ibu udah mau mati sekarang? Belum. Kenapa? Bekalnya belum cukup. Bekalnya belum cukup. Ini apa lagi? Makanya ciri-ciri orang golongan kedua ini adalah orang-orang yang banyak mempersiapkan bekal. Maka di dalam keterangan tentang ini dikatakan bahwa seperti seseorang yang hendak melamar calon istrinya. Calon istrinya sudah mengatakan, kapan toh kueleh ngelamar? Dia mengatakan, saya belum siap. Nembe ngumpul ke 10 yuto. Anaknya Ustadz Miranda kemarin katanya dapat berapa? Uang 100 juta dan emas berapa tuh? 190 gram. Oke pun nih, Masya Allah. Ini laki-laki yang belum nikah siapa ini?
Jadi orang ini tuh orang yang tobat, orang yang dia merasa belum pantas menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nek sak ngadep saiki ya Allah, urung katanya urung siap. Sepertinya kita begitu sampai mati sepertinya. Subhanallah. Maka cirinya jelas, orang ini banyak sekali beramal soleh. Jadi dia tidak benci kematian sesungguhnya, dia takut mengingat kematian karena khawatir terhadap perjumpaannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan baca sendiri di kitab Tamasya ke Negeri Akhirat di halaman sekitar 150-an tentang hal yang diceritakan seperti ini. Ini saya dulu melihat referensi bukunya ini dari Ustadz Amin Nur Bait, Pak. Ketika ada tokonya beliau yang jualan buku itu, dan ternyata saya dikasih hadiah buku itu untuk diamanahkan, diajarkan oleh salah satu jamaah. Ustadz, saya titipkan buku ini, tolong diajarkan ke jamaah. Ini badi banget ya ini. Saya ajarkan di banyak masjid, jadi dia untung berlipat-lipat, dapat pahala terus mengalir, masya Allah. Tuh Bapak Ibu semuanya, kadang sederhana gitu. Investasi murah loh, itu cuma nggak sampai 150.000, tapi masya Allah pahalanya ngalir terus. Dan masjid itu kajiannya jalan dengan motor penggerak 2 orang ini. Dan ngaji di Maba juga Pak orangnya, masya Allah. Yang ketiga adalah orang yang arif. Orang yang arif adalah orang yang sudah rindu dengan kematian. Ini katanya jangan turun gitu. Saya juga belum. Orang yang arif adalah orang yang sudah rindu betul dengan kematian. Dan kalau kita baca di kitabnya sudah banyak contoh-contoh para sahabat yang tidaklah melewati hari kecuali saya ingin segera bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang seperti ini adalah orang-orang yang sudah sangat siap dengan menyambut kematian. Nah, kita termasuk yang mana? Sepertinya kebanyakan kita di golongan yang kedua. Mudah-mudahan kita bisa meningkat ke golongan yang ketiga. Nah, berikutnya Bapak Ibu semuanya kita masuk ke fikih salat kita gitu. Wes tengene iki guys, langsung campur-campur warna-warna gitu. Karena panjang waktunya. Mudah-mudahan yang sedikit-sedikit ini bisa berjalan. Masih ingat nih kemarin kita belajar tentang syarat salat. Yang kita sebutkan ada berapa? Ada 9. Ya, ada 9 syarat salat. Dan kita di sub pembahasan yang terakhir di bagian mengangkat hadas, kemudian di bagian air terakhir nggih. Membahas tentang jenis-jenis air dari mazhab Syafi'i. Jadi kemarin saya ambil dari kitabnya mazhab Syafi'i. Kemudian untuk syarat sholat yang pertama yaitu beragama Islam, kita sudah bahas tentang bab ilmu yang disebutkan tentang Quran surah Muhammad 19. Kemudian kita sebutkan juga tentang rukun dari kalimat la ilaha illallah. Saya ulang sekali lagi untuk jenengan. Sekarang masuk ke bagian yang nomor 3. Jadi kita sepakat bahwa ketika ditanyakan ke Wahab bin Munabbih, seorang ulama tabi'in, oleh Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya dikatakan alaisa la ilaha illallah miftahul jannah, apakah la ilaha illallah adalah kunci surga? Dijawab iya. Qalu bala, tentu saja la ilaha illallah adalah kuncinya surga. Walakin ma min miftahin illa walahu asnan, tetapi setiap miftah, setiap kunci itu pasti ada asnan. Masih ingat pasti ada geriginya. Kemudian apa gerigi itu? Gerigi itu maksudnya syarat dari kalimat la ilaha illallah. Dan kita sudah sebutkan syaratnya ada 7. Apa saja? Ilmu, yakin, jujur, ikhlas, cinta, tunduk, dan menerima. Kita sudah bahas di bagian ilmu dan yakin. Bagian ilmu tolong jangan sampai lupa. Seorang muslim ditanya suruh la ilaha illallah berapa, enggak tahu, ini masalah ibu-ibu. Tidaklah sempurna seseorang kalimat la ilaha illallahnya yang Rasulullah menyebutkan man akhiru kalamihi la ilaha illallah ta'alal jannah. La ilaha illallah yang menulis syarat dan rukunnya. La ilaha illallah dipanggil adzan enggak mangkat, itu enggak nyambung. Sebab apa? Di antara syarat la ilaha illallah ingkiyat. Ingkiyat itu tunduk patuh, enggak nyambung. Orang mengatakan punya la ilaha illallah yang ingin dengan la ilaha illallah dia masuk surga, kok dipanggil adzan enggak berangkat? Enggak nyambung, ibu-ibu. Bapak-bapak semuanya. Makanya mempelajari dengan surutu la ilaha illallah penting. Dikatakan ma min miftahin illa walahu asnan. Tidaklah setiap kunci itu pasti punya gerigi. Yang jikalau dia datang dengan gigi fa inji tabi miftahin lahu asnan, dia datang ke surga dengan kunci yang pas giginya terbuka, futihalaka, terbuka untuk dia. Fa'ila lam yuftah,
Jika giginya nggak pas, dua la ilaha illallah, ini nggak memenuhi syarat dan rukunnya, raiso buka. Koyo kunci motor, kunci rumah, raiso buka. Ini masalah Bapak Ibu semuanya. Inilah pentingnya kita mempelajari. Dan kita sudah belajar bab tentang ilmu, di situ timbul rukun. Rukun la ilaha illallah berapa Ibu? Dua, yaitu kalimat la ilaha dan illallah. An-nafyu wal isbat. Nafyu artinya meniadakan, enggak ada ilah, enggak ada rob, illallah kecuali Allah. Kalau kehilangan satu rukun gagal enggak? Kehilangan satu rukun batal enggak? Batal. Rukun Islam 5, jangan mau salat wajib, batal betul? Batal. Demikian juga la ilaha illallah. Jangan percaya Gusti Allah, percaya. Masa enggak percaya sama Gusti Allah? Tapi di waktu yang bersamaan dia meyakini, oh nek dagang ini orang nganggo jampi yo ora dadi, la ilahanya enggak dapat. Paham ya? Jadi dikatakan menentukan illallahnya benar ketika juga hadir la ilahanya. Betul-betul nggak ada selain Allah. Saya nggak percaya selain Allah. Baru dikatakan memenuhi rukun la ilaha illallah yang menjadi syarat masuk surga. Sangat dipahami sampai di sini Bapak Ibu? Kemudian yang kedua, kembali bagian kedua adalah yakin. Dalilnya apa? Quran surah Al-Hujurat ayat ke-15. Yaitu apa? Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rusulihi tsumma lam yartabu. Orang-orang beriman itu yang katanya punya la ilaha illallah didefinisikan adalah orang-orang yang yakin betul kepada Allah dan Rasulnya. Ada tambahannya, tsumma lam yartabu. Kemudian nggak ada keraguan sama sekali nggak ada keraguan terhadap seluruh syariat agama ini. Oh no, pura tuh janjane kehidupan setelah kematian ragu-ragu ibu-ibu. Bener orang tuh bertakwa lagi bahagia. Ini masalah ibu-ibu. Berarti dengan la ilaha illallahnya tidak dipenuhi syaratnya. Kemudian mereka membuktikan bahwa tidak ragu-ragu dengan apa? Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Dia betul-betul berjihad di jalan Allah. Salat malam yo gelem. Waya itu gitu loh. Masih ada waktu Bang ya? Masih ada waktu? Masih. Oke. Nah, jadi jelas ini yang kedua jelas harus yakin. Maksud yakin sumalam yartabu. Yakin tuh nggak ada keraguan sama sekali. Laki-laki ada yang belum nikah nggak ini? Yakin betul kalau kita caranya betul dapat jodoh yang baik misalnya. Kita ini orang nyerah orang pacaran ya orang dadi. Ini masalah. Gendengi diri istilahnya itu. Bikin acara sendiri. Subhanallah, sering saya katakan anak muda, bertakwalah kepada Allah. Pasti Allah jodohkan dengan yang baik. Karena jangan akan berjodoh dengan ini yang badan wakaf ini udah bernikah belum? Belum ini. Jangan harus sempurna ya ilaha illallahnya. Yakin kalau dengan benar itu dapat jodoh yang baik. Jangan melenggak dengan masalah nanti. Saya beritahu jenengan ya, wong paling ciloko ini bocor bener iki ciloko banget. Aduh, di pasangan kok ora bener iki repot pol-polan. Wis neraka jahanam ke dunia itu. Ayo berdoa kepada Allah, bertakwalah kepada Allah. Ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun jenengan berada. Insyaallah ini jodohnya baik. Saya doakan ini Mas, jodohnya baik. Nah, kemudian kemarin dibahas juga yakin terhadap apa? Yakin bahwa Rabb kita adalah Allah. Rabb artinya apa? Yang menciptakan, yang memiliki, yang mengatur, yang memberi rezeki, yang mengurus kita. Apa dalilnya? Nanti jangan baca lagi. Quran surah Fussilat ayat 37. Jangan catat saja, ini nggak mungkin dibahas satu-satu. Kemudian Quran surah Al-A'raf 54. Inna rabbakumullahu allati khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam tsumma istawa 'alal 'arsy dan seterusnya. Itu keterangan jelas bahwa Allah itu Maha Pencipta. Dan deretan ayat-ayat yang lain. Jadi nanti baca seluruhnya terkait dengan bahwa Allah lah yang menciptakan bumi dan langit dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Kemudian Allah Rabb kita, berarti Allah pula yang menjamin rezeki kita. Apa dalilnya? Banyak sekali. Kisah tentang rezeki itu dalam Al-Quran itu banyak sekali. Quran surah Hud ayat ke-6. Wa ma min dzabbatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Semua yang melata di bumi pasti dijamin rezekinya oleh Allah. Bahkan dalam hadis dikatakan tidak mungkin orang mati kecuali rezekinya sudah penuh. Dengan dengar kisah ini, seseorang lari, kemudian
Dia cerita gitu tentang apa yang telah terjadi. Karena saking semangatnya cerita, dia kecebur ke dalam sumur. Diangkat sama orang. Dikasih air minum, susu. Kemudian dia menceritakan lagi tentang satu waktu, semangatnya mempraktekkan cara keceburnya, cebur meneh, mati. Nek rezeki ini susu masih 1 gelas, wis kudune mati ora sido, munggah meneh. Karena memang orang tuh nggak akan mati kecuali rezekinya sudah penuh. Makanya Bapak Ibu semuanya yang dagang dan sebagainya, bertakwalah kepada Allah. Kemudian saya memilih hijrah total, saya konfirmasi ke istri gimana, gara-gara adik saya meninggal itu. Siap, istri saya langsung siap, tinggalin kabeh bae daripada engkau awake dhewe mati kaya adikmu, ujug-ujug isi kaya ngene, kepiye? Maka kita mulai dari nol lagi, ngontrak lagi. Subhanallah Bapak Ibu. Tapi dari tahun ke tahun kemudian, Masya Allah, betul-betul jaminan rezeki itu di sisi Allah Subhanallah. Ini saya ngajak Pak Tovan, Pak Bambang itu tahu persis. Saya kemarin dapat jadwal jauh Pak, ternyata Pak. Saya ngisi di sebuah perusahaan, kemudian perusahaan itu ada banyak sekali orang. Ternyata mereka semuanya pengurus-pengurus masjid itu. Dia top-top manajemennya itu. Kemudian ngundang saya karena biasa di mana, insya Allah sakit. Baru tak cek, sehingga Pak Atuh banget. Pak Atuh banget. Gitu. Saya akhirnya, aduh ini kalau pakai mobil repot, gitu kan. Karena satu harus cari tempatnya, sayanya butuh motor tambahan. Ketika saya pengumuman butuh motor tambahan, tahu nggak Pak Ibu? Selang seminggu sudah ada yang kirimin. Masya Allah, Masya Allah. Jadi ada aja yang ngatur. Mungkin iya kita nggak punya penghasilan banyak, tapi Masya Allah, caranya Allah membahagiakan itu luar biasa. Di antara kemewahan yang kami terima setelah hijrah, kita selalu berdua di rumah dengan istri. Itu kan kebahagiaan. Gini apa gini? Orang soleh itu Pak Ibu akan diberi jaminan kebahagiaan, di antaranya dia akan bahagia di istrinya. Ini penting ini. Ini penting. Hadis Arba'in nomor 14 dengan cek. La yahilu damu mi'in muslimin. Enggak halal darah seorang muslim illa ihda salas. Hadis Arba'in nomor 14 nanti jangan cek kecuali karena 3 soal. Darah muslim itu terhormat, kehormatan orang muslim itu terhormat, hartanya terhormat, nggak boleh diganggu illa ihdasalas, kecuali karena 3 soal. Yang pertama salah satunya apa? As-sayyibu zani, orang sudah bersuami beristri kok berzina, apa hukumannya dengan tahu? Darahnya berarti halal gitu. Caranya dengan apa? Dirajam. Subhanallah. Jadi itu zina muhsan. Dirajam itu gimana? Ditanam separuh badan, nek wong wedok berarti diikat penuh, auratnya nggak kelihatan, dilempari batu sampai mati. Boleh nggak pakai batu besar ya? Tak boleh. Oh, pisan gue nggak usah gede, brek, buat nangsal. Pakai yang kecil-kecil. Kenapa Bapak Ibu? Karena dosa zina Allah itu selalu seimbang. Zina, mohon maaf bagi yang sudah berumah tangga. Yang namanya berhubungan suami istri merasakan nikmat dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Gini apa nih? Ngaku ayo, ngaku. Ibunya bilang, enggak tahu ya, aku bah lagi kesel ya wegah. Bojoku nyobainnya pol-polan. Tapi secara asal kan begitu, maka balasannya pun harus merasakan sakit dari ujung rambut sampai ujung kaki. Maka bukan dikisos, hukumnya dirajam. Bayangin. Sampai kemana Pak tadi cerita sampai ke situ? Sampai kemana Pak tadi Pak? Jadi sampai mana tadi? Jadi cerita masalah hadis Arba'in nomor 14 ya. Jadi itu ya. Jadi jangan harus tahu betul bahwa kehormatan seorang muslim itu sesungguhnya besar di sisi Allah. Tapi nek gare kekeliruan iku ono kemana? Dan Bapak Ibu semuanya, jangan tahu enggak? Bahwa syariat kita itu selalu mengakomodasi fitrah manusia. Naudzubillah, Pak, naudzubillah. Jangan punya istri di zina orang lain. Apa yang dalam pikiran jenengan? Nek iso sing mengzinai musnah ya enggak? Ya enggak? Makanya dirajam, subhanallah Bapak Ibu. Makanya saya betul-betul berharap jangan sampai terjadi di kita. Nah, inilah jaminan dari Allah terhadap masalah keyakinan berbentuk rezeki. Nggih. Cita rezeki sampai ke situ jadinya gitu. Masya Allah. Nggih. Jadi yakin betul bahwa yang mengatur rezeki
oh ya, mau cerita ini maksud saya bahwa orang soleh itu dijamin rezekinya oleh Allah. Di antaranya kebahagiaannya diletakkan di istrinya, bukan dengan perzinahan maksudnya. Paham Bapak Ibu? Makanya ibu-ibu kalau pengen aman suaminya nggak celalatan di luar, suruh jadi orang takwa. Ini orang sholat sunnah, as-sholatu nurun, sholat itu cahaya, maka suami akan dijagain. Nah ini yang saya rasakan setelah hijrah, itu dengan istri saya merasakan betul. Saya bersaksi ini betul-betul. Saya merasakan betul kenikmatan yang luar biasa. Jadi kalau orang-orang bertakwa nggak akan diberi kenikmatan matanya di orang lain. Ada orang yang mengatakan, oh, aku senengnya kalau tonggoku. Subhanallah. Ibu-ibu semuanya, saya sampaikan dengan satu kisah. Saya didatangi ibu-ibu. Kemudian istri saya ajak ngobrol. Ustadz, saya punya anak. Ya senang tuh alhamdulillah punya anak. Iya Ustadz, saya punya anak dengan laki-laki lain. Subhanallah. Ini kisah nyata ini. Saya mau tobat Ustadz. Bagaimana cara tobat saya? Subhanallah. Saya tanyakan ke yang bersangkutan, suami tahu nggak? Nggak tahu. Suami nggak tahu. Maka secara syariat harus bagaimana? Boleh nggak dengan cerita ke suaminya? Ini terkait dengan keterangan hadis nomor 14 ini. Jawabannya tidak diceritakan, ibu-ibu. Nek jenengan cerita ke suami, jenengan gini apa nggih? Makanya sesuatu yang sudah ditutup oleh Allah ditutup. Jenengan bertobatlah kepada Allah. Subhanallah. Supaya itu tidak terjadi, bertakwalah kepada Allah. Yang belum nikah juga bertakwalah kepada Allah. Nanti dapat istri yang begitu, yang soleha. Istri nggak soleha tuh jenengan wis repot, nggak soleha wis kakian tuntutan repot jenengan. Kemudian dalilnya adalah surah At-Tolak ayat ke 2, 3 dan seterusnya. Nggih. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib dan seterusnya. Jadi nanti baca sendiri nggih. Wa jaminan dari Allah buat orang-orang yang bertakwa. Kemudian Quran surah ke-51 ayat 58, surah Az-Zariyat. Lanjutan dari wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, nanti dikatakan huwa razzaqu dzul quwwatil matin. Nggih. Kemudian Quran surah Hud ayat ke-6 sebagaimana saya sebutkan. Quran surah Al-Jumu'ah ayat ke-11. Kisah tentang Rasulullah sedang berkhutbah. Ini penting Bapak Ibu. Ini penting, keyakinan ini penting. Ketika Rasulullah sedang khutbah Jumat, tiba-tiba orang-orang pada bubar. Ini kisah tentang Quran surah Jumat ayat ke-11 ayat terakhir. Tinggal tersisa 12 orang. Karena apa? Karena tergoda oleh urusan dunia. Tergoda dengan urusan dunia. Jadi jangan baca sendiri, karena waktunya terbatas, nggak akan saya bahas tentang ayat per ayatnya. Dan seterusnya nanti dengan bedah sendiri tentang arti Rob berserta dengan ayatnya, bahwa Allah yang menciptakan, Allah yang memiliki, karena Allah yang menciptakan, Allah yang memiliki, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang mengurus, Allah yang mengatur, semua itu tolong jangan turunkan dalam bentuk ayat-ayat yang terpampang. Jangan tulis, biasakan jangan nulis. Ini loh ayat-ayat penting, tulis. Kemudian jangan poin-poinnya dibaca khusus. Pada asar saya mau baca Al-A'raf 54 beserta dengan tafsirnya. Pada maghrib saya baca Fusilat 37 beserta dengan, gitu maksudnya Bapak Ibu. Itulah hari-hari yang saya lewati begitu. Makanya istri saya sering bilang, wis toh ya, sinaune wis rampung ya, istirahat sampai begitu. Orang lain mungkin disuruh belajar, saya suruh berhenti belajar, Ibu-ibu. Jangan bertanya ke istri saya, kalau udah malam kadang wis toh ya, istirahat. Saking betapa nikmatnya belajar, Bapak Ibu. Kalau ada orang merasa waktunya longgar sementara belum hafal Quran, ya gimana? Ada orang mengatakan waktu saya longgar, hafal Quran urung, kepiye? Sudah hafal Quran, sudah hafal kok anak saya, udah hafal Quran misalnya. Merasa longgar, tafsirnya? Sudah tafsir ini, tafsir yang lain? Enggak ada sebenarnya kesempatan untuk leha-leha Bapak Ibu semuanya. Dan itu semua kenikmatan. Begitu jenengan belajar, jenengan sedang menuju kepada kesolehan, dan ketika soleh dijamin bahagia, lahumul busra fil hayati dunya wa fil akhirah. Masya Allah. Saya dikirimkan orang-orang baik, dikirimkan Pak Tovan, beliau udah 10. Datang ke tempat saya itu jam 3:30. Saya kadang-kadang belum siap, beliau udah di depan rumah. Masya Allah. Dikirimkan Pak Bambang, mantan orang Katolik, sekarang sudah Islam. Masya Allah. Masya Allah.
punya teman-teman sepuh itu membuat saya menjadi berpikir lebih tua. Saya banyak belajar dari Pak Bambang dan Pak Tovan. Kalau di dalam mobil itu cerita tentang kisah-kisah, Masya Allah ya. Bagaimana Pak Bambang masuk Islam karena melihat cahaya. As-sholatu nurun, saya melihat orang sholat itu bercahaya. Bayangin, kita yang Islam saja nggak lihat kan. Beliau dikasih hadiah hidayah dengan seperti itu. Tiba-tiba ada cahaya ke rumahnya, seret, tuh kesaksiannya. Jangan nanti boleh tanya-tanya ke Pak Bambang, bagaimana kok bisa melebu Islam? Jadi bisa tanya itu, Masya Allah. Kemudian yang ketiga adalah, ya, setelah yakin, ini yakin itu banyak banget bahasanya Pak. Ya. Setelah yakin jenengan adalah qabul. Qabul itu menerima, Bapak Ibu semuanya. Ya. Orang dikatakan la ilaha illallahnya memenuhi syarat la ilaha illallah mengantarkan jalan ke surga ketika dia qabul. Qabul itu menerima, Bapak Ibu. Maksudnya menerima bagaimana? Menerima secara sempurna perintah Allah. Kemudian menerima semua yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita percaya bahwa Allah itu tidak mungkin bohong. Ini penting ini. La tabdila li kalimatillah, tidak akan pernah berubah janji dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak menerima, maka yang terjadi adalah kita akan menggunakan ra'yu, pemikiran, hawa nafsu, perasaan-perasaan kita. Ah, masa sini koyongnya jadi koyong ngono? Moso sih sedekah kok jadi kita lebih longgar rezekinya? Hitung-hitungannya lah kurang sih. Duit sak yuto. Sedekah 500 sewa, kan logikanya hitung-hitungannya kurang. Kok kata Allah kok akan bertambah longgar? Kalau kita nggak menerima, nggak qabul, nggak bakal dilakukan. Yang bener, ya nggak? Ngaji duduk seperti ini mendengarkan, belumlah paham sudah dapat barokah dari Allah. Kalau jenengan nggak qabul, enggak, apa? Saya katakan karena saya pelakunya, Bapak Ibu. Saya menjadi seperti sekarang itu proses duduk kayak jenengan tuh lama banget. Artinya Pak, duduk panjenengan seperti ini mungkin tidak akan diterima sekarang. Tapi bahwa itu mengundang rahmat Allah, iya, nanti didirect oleh Allah untuk mudah terus. Ada orang bertanya ke saya, bagaimana cara menghafal? Saya katakan, nggak ada kecerdasan yang dibutuhkan. Dibutuhkan apa? Ulang-ulang tengok handphone. Makanya ada yang dikatakan diulang-ulang saja, wis. Nggak banyak teori, Pak. Makanya di rumah saya sediakan speaker Bluetooth, pokoknya disetel terus. Berkahnya apa? Ya, alhamdulillah ketika Amar dulu di pondok kan jadi langsung ingat, Pak. Jadi makanya sertifikatnya Amar itu 30 juz, Pak. Sertifikat yang dikeluarkan Haki itu 30 juz. Teman-temannya yang sama-sama out kan 10, rata-rata 10 ke 11 gitu. Tapi Amar dikasih 30 juz. Dan alhamdulillah berkah dari Allah, kemarin waktu diundang, sekarang di Mandua, Pak. Kemarin diundang parenting di salah satu universitas. Kebetulan Amar yang baca Qur'annya. Kemudian ditanya oleh wakil dekannya, siapa tadi yang baca Quran? Kepala sekolah mengatakan yang bersangkutan. Adakah orang tuanya ada di sini? Saya suruh berdiri, Pak. Apa jawaban dari wakil dekannya? Silahkan ambil di sini fakultas apapun gratis dari awal sampai akhir. Bayangin, berkah Quran, Masya Allah, Masya Allah. Bahkan saya ditanya, adiknya hafal Quran enggak? Insya Allah gratis di sini sampai selesai. Insya Allah kita fasilitasi untuk S2 dan doktoralnya. Masya Allah, Pak. Masya Allah. Jadi bertakwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah. Jagain betul. Nah, qabul itu kita menerima total. Ya Ibu, jangan pakai pemikiran Allah nek koyo ngono apa sih? Apa oto? Kata-kata apa ini masalah ini Bapak Ibu semuanya. Jadi kita menerima tanpa kita mencari-cari. Kurang 1 menit terakhir. Ya, saya sebenarnya mau masuk sholat, tapi ini nggak cukup kayaknya. Gak bulan depan lagi. Karena ini juga penting. Yang keempat, ingkiyat. Tolong Bapak Ibu bagian ini jangan perhatikan betul, ya. Orang dikatakan la ilaha illallahnya sempurna ketika dia ingkiyat. Ingkiyat itu tunduk patuh, betul patuh. Tidak tunduk ke hawa nafsunya. Nek ngikuti hawa nafsu, mengi kontangi kaya wong soleh megah. Padahal dalilnya apa? Hum yastaghfiruna bil as. Orang soleh itu bangun di ujung malam banyak istighfar. Kalau kita mengikuti nafsu, ang lalang returu ngopo. Gini apa? Kalau kita mengikuti hawa nafsu, nggak mungkin kita banyak sedekah, mustahil. Mendingan ikut HP anyar, mendingan ikut mobil anyar. Coba, kalau kita tunduk ke hawa nafsu, apa yang terjadi? Seperti itu. Harusnya ingkiyat kepada Allah, dan itu syarat la ilaha illallah. Kemudian
Jangan tunduk ke perasaan kita juga. Jangan tunduk ke keinginan kita. Ingat, akal kita digalakkan oleh dalil. Makanya berkait dengan najasa tadi, berkait dengan najis itu bukan perasaan. Kotor mesti najis, belum tentu. Kalau dengan perasaan, kotoran mesti najis, tapi najis itu berdasarkan dalil. Kemudian jangan juga tunduk kepada kebodohan kita, subhanallah. Maka ada kata-kata ad-dallin, yaitu orang-orang yang tersesat. Kenapa tersesat? Karena nggak mau belajar. Kemudian jangan pula tunduk kepada kedudukan. Di tempatnya Pak Tovan itu di masjidnya banyak yang S2, S3 ngaji. Artinya apa? Walaupun dia tinggi, dia mau duduk di bawah. Kadang-kadang orang tunduk kepada itu. Aku dokter mau sosial ini momen sopo de. Bisa jadi seperti itu, subhanallah. Parahnya lagi ada orang baru-baru belajar sudah merasa tinggi, ini lebih parah lagi, subhanallah. Makanya kalau hasil ngaji jadi tinggi, ini warisan iblis. Ana khairu minhu, kata iblis. Saya lebih baik dari dia, subhanallah. Sehingga mudah sekali ngejat kemana-mana. Ini repot ini. Ini yang sering saya katakan kepada para asatid juga. Hati-hati, karena dalil yang diperoleh oleh muhibbin, oleh orang ibadah itu tidak sebanyak dalil ustadznya. Sehingga kadang-kadang ustadznya melonggar, di bawahnya nggak karu-karuan itu. Hitam putihnya terlalu hitam putih, subhanallah. Karena apa? Itu tadi belajarnya kurang banyak. Saya sampaikan seperti ini karena barusan ada kejadian di salah satu masjid, orang diusir dari masjid, subhanallah. Gara-gara nggak anak loh Pak. Bawa anak itu memutus soft, jangan bawa anak, subhanallah. Ini yang salah siapa? Bukan ustadznya, saya yakin. Nembesin nawa cicilan. Itu masalahnya itu. Lantas sejarahnya Nabi Muhammad SAW dulu bawa anak sampai sujud lama bagaimana? Yang terakhir, jangan tunduk dengan kekayaannya. Nih, bagi yang kaya tolong rendah hati. Lewat 2 menit, mohon maaf Pak, mudah-mudahan bermanfaat karena mau ada acara selanjutnya. Mudah-mudahan Allah berkahi setiap apa yang dibahas dan mudah-mudahan menjadi ilmu. Mungkin tidak ada pertanyaan Pak, karena ada lanjutan acara. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.